Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafaza Diaul Haq dengan NIM 53020210092 akan menjelaskan materi tentang mengadakan penelusuran sumber rujukan dan kepustakaan sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah penulisan karya ilmiah. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bahan rujukan. Menurut Encyclopedia of Librarianship, bahan rujukan adalah semua sumber dengan cakupannya masing-masing, bukan hanya buku, majalah, surat kabar, dan pamflet, tetapi juga peta-peta, bagan-bagan, rekaman suara, gambar diam, dan gambar bergerak, salinda atau slide, bahan bentuk mikro, bahan pustaka elektronik atau digital, dan banyak bahan lain seperti contoh-contoh bahan atau prototipe barang dapat dimasukkan dalam kelompok bahan rujukan. Berikut tujuan dan manfaat bahan rujukan. Rujukan ini berguna untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan rujukan. Jenis-jenis bahan rujukan ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata dan istilah. Yang kedua, jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai sumber kepustakaan atau literatur. Yang ketiga yaitu jenis bahan rujukan lainnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah buku petunjuk atau buku pegangan, sumber biografi, dan direktori. Kemudian jenis bahan rujukan yang lain yaitu ada 2. Pertama yaitu jenis bahan rujukan yang memberikan informasi langsung, misalnya kamus, ensiklopedi, direktori, almanak, sumber biografi atau peta, dan buku statistik. Yang kedua yaitu jenis bahan rujukan yang memberikan petunjuk kepada sumber informasi meliputi katalog, bibliografi, indeks, dan abstrak. Koleksi rujukan adalah koleksi bahan pustaka atau contoh-contoh bahan, baik yang dimiliki oleh perpustakaan maupun yang berada di luar perpustakaan, yang terdiri atas berbagai bentuk dan digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi tertentu. Ditinjau dari sifat informasi yang dikandung, bahan pustaka bisa pula dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bahan pustaka primer adalah bahan pustaka yang memuat informasi langsung dari tangan pertama penulisnya, seperti contoh tulisan di majalah, laporan penelitian atau makalah pertemuan. Yang kedua yaitu bahan pustaka sekunder, yang berarti bahan pustaka yang memuat informasi secara tidak langsung dari pengarangnya, melainkan hanya merupakan kumpulan informasi dari berbagai sumber. Dan yang terakhir yaitu bahan pustaka tersier, adalah bahan pustaka yang mendaftar bahan pustaka sekunder, misalnya seperti bibliografi, perkamusan, atau guide to reference books. Selanjutnya yaitu teknik penelusuran pustaka. Menelusuri literatur yang ada merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian, karena pustaka dapat memberikan referensi dan informasi terbaru mengenai penelitian yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh seseorang. Melakukan survei data melalui pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku, artikel, maupun jurnal, adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, atau peneliti di dalam mencari jawaban dari permasalahan dengan memakai metode ilmiah yang dilakukan secara sistematik. Selanjutnya yaitu sistem pelayanan dan klasifikasi perpustakaan. Menurut Nazir, secara umum sistem pelayanan di perpustakaan dibagi 2, yaitu yang pertama sistem pelayanan tertutup, yaitu sistemnya pembaca tidak dapat langsung ke rak buku untuk memilih buku atau informasi lainnya, dan hanya dapat melihat koleksi yang ada melalui katalog yang sudah disediakan. Kemudian pembaca mencatat nomor buku atau literatur yang diinginkan, lalu kemudian diserahkan kepada petugas. Yang kedua yaitu sistem pelayanan terbuka. Sistemnya yaitu pembaca dapat langsung ke rak buku dan pembaca dapat melihat-lihat sampai menemukan buku yang dicari. Biasanya susunan buku berdasarkan topik umum. Adanya klasifikasi buku berguna untuk memudahkan penyusunan pengelompokan katalog dan penyusunan buku di rak-rak buku sesuai dengan sistem yang digunakan. Secara umum, klasifikasi di perpustakaan pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu klasifikasi artifisial atau artificial classification, yaitu mengklasifikasi bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat fisik yang kebetulan ada pada bahan pustaka tersebut, seperti warna kulit buku atau tinggi buku.
Yang kedua yaitu klasifikasi fundamental atau fundamental classification, yaitu berdasarkan isi atau subjek buku sehingga bersifat tetap. Selanjutnya yaitu Basuki menyebutkan dalam klasifikasi fundamental ada 3 bagian klasifikasi, yaitu yang pertama Dewey Decimal Classification atau yang biasa disingkat DDC, yang merupakan sistem klasifikasi menggunakan kode yang terdiri dari 3 angka sebagai kelas utama. Selanjutnya terbagi lagi menjadi subbagian yang lebih kecil, yaitu berupa satuan-satuan di belakang koma atau desimal. Yang kedua yaitu Library of Congress Classification atau biasa disingkat LCC. Menurut Nasir, dalam klasifikasi ini, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 20 kelompok besar yang simbolnya ditentukan dengan huruf. Kode pada buku berupa angka dan huruf. Setiap kelas utama menggunakan notasi berupa inisial huruf A sampai Z, kecuali huruf I dan O yang tidak digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu Universal Decimal Classification atau biasa disingkat UDC. Penggunaan UDC ini hampir sama dengan DDC, hanya saja UDC mempergunakan sekurang-kurangnya 1 angka untuk notasi, sedangkan DDC sekurang-kurangnya terdiri atas 3 angka. Berikut yaitu contoh dari DDC, LCC, dan UDC. Kemudian selanjutnya yaitu penelusuran pustaka di perpustakaan. Cara menelusuri bacaan-bacaan dalam perpustakaan dalam rangka mencari keterangan-keterangan tentang buku serta bahan bacaan apa yang ada pada suatu perpustakaan, digunakan data yang bersumber dari yang pertama katalog perpustakaan dan yang kedua yaitu buku referensi. Selanjutnya yaitu penelusuran pustaka ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama penelusuran pustaka melalui sistem manual yang bisa berdasarkan penelusuran berdasarkan katalog nama pengarang, penelusuran berdasarkan katalog judul buku, penelusuran berdasarkan katalog subjek, dan penelusuran berdasarkan katalog topik. Selanjutnya yaitu penelusuran pustaka melalui sistem komputer. Ada 2 cara, yaitu yang pertama sistem Online Public Access Catalog atau OPAC, dan yang kedua yaitu sistem kontrol sirkulasi bahan pustaka. Yang ketiga yaitu penelusuran pustaka menggunakan CD-ROM. Ada 2 cara, yaitu melalui langkah basic search dan yang kedua yaitu melalui langkah browsing. Kemudian yang terakhir penelusuran pustaka melalui internet. Juga ada 2 cara, yaitu menggunakan search engine atau mesin pencari dan yang kedua yaitu melalui alamat website. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.